Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda selalu yang membikinkan channel ini berkembang sampai detik ini berkat dari supportan, semangat. Pokoknya semua dukungan dari manapun buat perkembangan channel ini, saya ucapkan terima kasih dan terima kasih banyak ya. Dan saya berharap semoga saja channel ini bisa selalu memberikan hal-hal positif buat Anda supaya pikiran yang buntu itu bisa berpikir lagi tanpa dihantui rasa takut akibat dari terjebak di dunia online, masuk ke dalam permainan online atau gagal bayar di pinjol, telat bayar di pinjol, ditakut-takuti oleh debt collector. Semoga saja Solusi Utang selalu hadir buat teman-teman semuanya, mengganti kegelisahan yang ada ya. Hari ini yang mau saya bahas itu adalah tentang peran dari otoritas jasa keuangan itu seakan tidak ada. Justru peran dari para YouTuber lah yang sebenarnya bisa memberikan semangat kembali buat mereka semuanya yang terjebak di pinjaman online ya. Saya mau bahas ini buat anda semuanya. Justru lembaga sudah dikalahkan oleh individu atau kreator gitu loh ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan juga buat teman-teman semuanya yang mau bergabung dalam grup WhatsApp, silahkan diklik di bawah nama channel saya ada tombol gabung dan Anda bisa bergabung di situ. Nanti saya juga ngawasin dan saya juga nengok-nengok seperti apa sih. Mungkin Anda dihujat oleh pinjol, setiap hari ditakut-takuti oleh pinjaman online dari debt collector. Kanan mereka, baik itu mereka menyewa jasa debt collector, habis itu dengan somasi-somasi dengan nuansa hukum ya. Atau Anda yang tidak pernah merasa minjam di pinjol, tiba-tiba ada satu tagihan. Anda yang sudah melakukan pembayaran dengan persi lunas, tiba-tiba tagihan tidak terselesaikan. Ini juga menjadi problem yang sangat besar di dalam dunia pinjaman online. Terus apa peran yang dilakukan oleh lembaga kita sendiri? Lembaga yang mengatur dari segi ini ada ya. Dan ini telah ditunjuk orang-orangnya, ada dari Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK ya. Mereka lah sebenarnya kiblat dari semua perbankan yang ada di Indonesia, baik itu dari bank konvensional, leasing, habis itu pengaturan, pokoknya semuanya lah yang menyangkut tentang pelaku jasa keuangan yang ada di Indonesia. Terus buat pinjol apa solusi? Nggak ada ya. Bertahun-tahun masyarakat menderita, meminta sedikit saja solusi yang terbaik dari pinjaman online dari OJK tentang pinjaman online. Apa yang mereka dapat? Cuman sebatas silahkan diminta restrukturisasi, dinegosiasi secara internal, minta perpanjangan, minta keringanan. Saya akan solusi apaan lah yang diberikan OJK dalam posisi ini? Sementara orang-orang sudah menyatakan di posisi ini, banyak mereka yang tidak merasa minjam, tiba-tiba ada tagihan atas nama mereka. Dan ini dilakukan oleh pinjol-pinjol yang telah terverifikasi dan terdaftar di OJK. Makanya mereka melapor. Tapi malah diminta menyelesaikan secara internal, sementara mereka tidak merasa minjam. Ya. Di posisi itu tidak merasa meminjam. Mereka tidak mengajukan dana. Ya. Tidak ada, tiba-tiba ada tagihan atas nama mereka. Dan mereka jelaskan kepada pihak penagih, mereka jelaskan kepada pihak aplikasi, tapi mereka seakan tidak tahu di posisi itu. Ya, makanya saya bilang peran yang seharusnya menjadi patokan bagi kita atau pedoman bagi kita dari Otoritas Jasa Keuangan, seakan kita tidak menjumpai peran ini sama sekali. Ya, seakan OJK membiarkan hal ini terjadi. OJK tahu ini tentang kayak mana mekanisme dari pinjol ini, tentang pola penagihannya OJK sudah tahu. Tapi seakan OJK tidak mau tahu dalam posisi ini. Ya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa aja. Kalau dicek ruang pengaduan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan, itu sudah berapa juta itu pengaduan yang masuk. Tidak ada. OJK hanya menunggu beberapa kasus yang viral dulu,
Sehingga OJK nanti kompresi pers, pokoknya semua. Yang kita butuhkan itu bukan soal jumpa pers ini segala. Yang kita butuhkan itu kerja nyata dari OJK-nya. Ya. Tentang penanganan masalah ini bagaimana. Orang yang tidak merasa minjem, tiba-tiba ada tagihan. Ya. OJK bilangin, selesaikan secara internal. Jelaskan, apanya yang mau diselesaikan, dia nggak minjem. Ya. Dia lapor, akhirnya orang lapor juga ke AFPI. KFPI juga seperti itu. Ya, bahkan beberapa bukti yang diberikan oleh orang itu seakan tidak kayak mana ya, tidak dianggap gitu loh bukti-bukti itu, sehingga peran OJK dan AFPI sendiri dikalahkan oleh peran YouTuber yang ada di YouTube. Mereka mencoba menenangkan para rekan-rekan mereka secara individu, ya, secara perorangan melalui grup-grup yang mereka sediakan di masing-masing. Jadi seakan peran OJK ini hilang seketika gitu loh ketika menghadapi pinjaman online. Ya, OJK nggak mau tahu dalam hal ini, ya sudahlah, mau mampus, mau mati. Mereka nggak peduli, tunggu viral dulu. Kalau viral, ada beberapa televisi atau beberapa media yang mengangkat, baru OJK menjelaskan. Pinjamlah di pinjol yang telah terverifikasi, yang telah terdaftar di OJK. Ini masalahnya terjadi di pinjol yang terdaftar di OJK. Ya, kalau pinjol yang ilegal orang-orang sudah tahu. Bapak Menko menyampaikan tidak perlu dibayar lagi. Ya, orang sudah paham dengan teman-teman semuanya. Besaran mana peran OJK atau peran para YouTuber yang memberikan solusi tentang pinjaman online? Ya. Kalau saya melihat seketika dari beberapa komentar Anda yang ada di kolom komentar saya dan di kolom komentar orang-orang yang sama juga memberikan edukasi tentang pinjaman online, itu kayaknya lebih berharga peran dari seorang YouTuber yang memberikan edukasi kepada mereka yang terjebak di pinjaman online daripada peran suatu lembaga otoritas jasa keuangan yang seharusnya bisa menengahi permasalahan ini. Ya. Tapi bukan menengahi, seakan OJK selalu mempermasalahkan masyarakat yang meminjam di posisi ini. Ya. Ukurannya yang mau diperbaiki itu di pangkalnya, bukan di ujungnya. Kalau si peminjam apapun yang ditawarkan, tetap mereka akan meminjam. Ya, mereka tidak akan percaya itu racun sebelum mereka mencoba. Ukurannya tempat penyedia inilah yang dibersihkan. Jangan racun dihidangkan kepada masyarakat. Ya, udah tahu ini racun banget ini. Ya, akan berbagai macam persi, berbagai macam resiko yang akan diterima oleh masyarakat kalau sempat dia bermain di dalam ini. Ya, walaupun itu pinjol yang telah terverifikasi, walaupun itu pinjol yang telah terdaftar, tapi tidak menjamin mereka tidak melakukan intimidasi, caci maki, teroran terhadap debitur. Ya, tidak ada jaminan yang jelas dari otoritas jasa keuangan. Justru OJK hanya bisa menghimbau, seakan-akan mengiklankan bahwa pinjol yang telah mereka keluarkan sertifikasinya ini adalah pinjol yang terbaik. Tapi kenyataan di lapangan ini adalah pinjol yang paling terburuk. Makanya OJK sesekali jangan hanya membaca data yang ada di sebuah perusahaan, tapi coba baca fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, saya ngomongin kayak gini, saya sudah tidak melihat lagi peran aktif dari OJK tentang penanganan orang-orang yang terjebak di pinjaman online. Ya, bukan mereka yang gagal bayar lagi, tapi mereka yang datanya disalahgunakan. Ya, mereka yang tidak merasa minjam tapi tiba-tiba ada sebuah tagihan. Itu yang jadi permasalahan. Ya. Dan kenapa jawaban OJK dari zaman dulu sampai ke sekarang masih sama? Ada apa ini sebenarnya? Ya. Apakah pinjol ini ada yang menternak mereka, ada yang menaungi mereka sehingga OJK tidak mampu untuk mengusut ini? Polisi pun bungkam dalam hal pinjol legal. Ya. Apakah sama-sama Anda melihat data yang sudah ada di setiap perusahaan itu adalah data real yang sebenarnya? Apakah Anda tidak mau melihat fakta yang terjadi di lapangan, di bawah ini, di masyarakat ini? Ya, ukurannya ini kan ada timbal baliknya. Selain kita membaca data yang ada, kita harus melihat fakta yang terjadi. Ya. Kalau seperti ini, OJK seakan mengorbankan masyarakatnya sendiri, rakyat Indonesia sendiri di atas kepentingan yang saya tidak tahu itu kepentingannya buat siapa. Ya. Kalau kita kembali lagi kenapa adanya pinjol, visi misi mereka adalah
menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank-bank konvensional. Ya. Tapi sekarang visi misi itu malah berubah. OJK coba lihat iklan yang ditawarkan oleh pinjol, pernah nggak itu iklannya menjangkau misalnya orang yang ada di pelosok-pelosok, habis itu iklannya pernah nggak? Iklannya selalu berada di tengah kota, berada di tempat yang elit untuk memenuhi suatu keinginan mereka. Lagi makan, lagi traktiran, lagi belanja, lagi shopping. Sementara mereka yang tidak terjangkau oleh perbankan ini berada di pelosok. Ya, kayak mana sistem targetnya? Makanya saya bilangin, OJK ini sebenarnya cuma melihat data saja, tapi tidak mengkaji secara jelas fakta yang terjadi. Ya, kalau pinjol memang difasilitasi untuk masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank-bank konvensional, di mana kira-kira target market mereka? Kenapa hanya pusat kota menjadi sasaran mereka? Kalau ada pun mereka yang ada di daerahnya itu selalu berdekatan dengan kota besar. Ya. Dan ini loh yang sangat saya sayangkan dari OJK. Fungsinya hilang seketika ketika mengatasi masalah pinjaman online. Ya. Tapi fungsi OJK selalu ada ketika beberapa kasus langsung viral. Ya, kayak masalah robot trading, permainan trading. OJK langsung keluar, SWI langsung keluar. Ya. Tapi giliran sama pinjol, OJK hilang seketika. Ada apa? Siapa yang memegang saham pinjol ini? Siapa yang pemilik pinjol ini? Siapa yang paling bermain di pinjol ini? Sehingga OJK begitu takut dalam mengusut hal ini, walaupun faktanya OJK sudah tahu. Ya, kenapa hanya menutupi fakta dengan data yang tidak jelas ada di itu? Ya, ini loh buat OJK. Makanya saya bilangin, peran YouTuber atau peran konten-konten kreator yang membagikan pengalaman mereka melalui kanal YouTube mereka itu lebih berharga dan lebih penting daripada peran lembaga OJK dalam mengatasi pinjaman online. Ya. Coba OJK introspeksi diri, apa yang terjadi sebenarnya? Kalau seperti ini, ya, saya pastikan 2 sampai 3 tahun ke depan orang pada minjam pinjol tapi tidak akan mau yang membayar. Karena edukasi yang jelas itu tidak ada. Ya, orang hanya disuruh nyemplung saja tapi tidak ditunjukkan jalan untuk keluar dari permasalahan itu, ya. Disuruh loncat ke jurang tapi pintu keluar untuk naik lagi nggak tahu gitu loh. Jadi sama aja menyuruh orang mati semuanya. Pinjam di pinjol legal, cuman itu aja. Telah terverifikasi, telah terdaftar, sudah ada legal hukumnya. Cuman itu aja. Ya, habisnya besok-besoknya masyarakat minjem, terjebak, diintimidasi, ditakut-takuti. Apa yang bisa dilakukan OJK? Cuman bilang selesaikan secara internal, negosiasi, restrukturisasi. Masalahnya bukan itu. Ya, makanya dibaca dulu pertanyaan orang itu baru dijawab. Ya, dan saya berharap mudah-mudahan peran OJK, peran AFPI akan muncul dalam waktu dekat supaya masyarakat bisa melihat benar-benar ada otoritas jasa keuangan yang mengatur perbankan yang ada di Indonesia, terutama masalah pinjol dan penagihan mereka dan penipuan-penipuan data yang terjadi. Ya, jangan tunggu viral dulu baru ditanggapi, tapi tanggapi dulu sebelum viral. Ya, jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman semuanya yang mau bergabung juga dalam grup WhatsApp, silahkan.